Amin. Shalom semua. Bagaimana kabarnya? Ya, silakan duduk, silakan duduk. Saya juga ingin menyapa bagi Bapak Ibu Saudara yang menyimak atau mengikuti ibadah ini lewat live streaming. Tuhan Yesus juga memberkati Anda dimanapun Anda berada. Oke, pada saat ini sebelumnya izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya sebenarnya cukup sering untuk ke GMS di Central Park ini, tapi untuk keperluan recording untuk Marketplace Wisdom. Nah, nanti akan saya jelaskan kemudian. By the way, anyway, saya mau memperkenalkan diri. Nama saya Fandi Gunawan. Saya adalah seorang volunteer, sama seperti sebagian besar di antara kita semua. Pastor Philip memberikan saya satu tanggung jawab untuk memimpin sebuah departemen namanya GMS Biskon atau GMS Business Connections. Apa itu GMS Biskon? GMS Biskon sebenarnya adalah satu kegerakan dari GMS untuk memperlengkapi masing-masing dari kita supaya kita hidup yang bermakna dan hidup yang berkemenangan di marketplace. GMS Biskon salah satunya ada di genggaman kita. Ada di aplikasi GMS Church yang biasanya kita mau cari ayat untuk I Love My Bible, atau kita mau CG Training, atau kita mau My Spiritual Journey dan sebagainya. Itu cari aja, scroll ke bawah, lalu di bagian services itu ada namanya Business Connections. Nah, di situ Anda bisa tap, Anda akan memasukkan 1-2 data, Anda bisa skip, nanti kapan-kapan masukkan nggak apa-apa. Tapi tahukah kita semua bahwa masing-masing dari kita yang punya NIJ, itu ternyata kita punya satu kafling virtual dalam servernya GMS. Untuk kita bisa menayangkan nama perusahaan kita, WhatsApp bisnis, email, dan termasuk link, hyperlink untuk media sosial, untuk toko hijau, untuk toko orange, dan lain-lain. Hal ini sebenarnya dimulai kenapa? Karena kita memulainya pada waktu zaman pandemi. Gitu ya, saya sekilas cerita background-nya juga. Ketika pada waktu itu Maret 2020, April itu saya bertemu dengan Pastor Philip dan C. Erin. Dan pada waktu itu ketika pertama kali bertemu setelah say hi gitu ya. Lalu apa yang beliau katakan kepada saya? Fandi, ini jemaat ini kasihan loh, jemaat gak bisa buka toko. Pada waktu itu kan namanya apa, PPKM atau PSBB atau apa gitu ya. Jadi semua jalanan ditutup, toko gak boleh buka, orang gak boleh ngantor. Gitu. Ini kasihan loh jemaat ini, gak bisa kerja, otomatis tidak ada penghasilan. Apa yang bisa gereja lakukan? Di situ saya melihat hatinya gembala gitu ya. Gembala yang memperhatikan domba-dombanya. Bukan mikirin yang untuk kepentingan diri sendiri atau apa. Tapi apa yang terjadi dengan jemaat kalau kita gereja tidak bisa bantu. Oleh karena itu saya waktu itu mengatakan kita sekarang zamannya teknologi, kita bisa bikin semacam business directory, jemaat bisa memberkati sesama jemaat gitu. Dan intinya pada saat itu saya tidak menyangka bahwa itu adalah sebuah wawancara gitu ya. Habis itu saya yang akhirnya diminta untuk menghandle ini. Nah, ketika ini berarti masing-masing dari kita yang punya NIJ kita bisa untuk mendaftarkan atau mensubmit. Dan itu akan tertera dalam aplikasinya GMS dan kita bisa saling memberkati. Contoh misalnya, kita di sini di Jakarta nih, suatu saat kita punya teman di Medan yang menikah gitu misalnya. Terus kita nggak satu dan lain hal kita nggak bisa ke sana. Tapi kita ingin memberi dia karangan bunga gitu. Kita cek aja di aplikasi itu Kota Medan toko bunga. Jadi jemaat di Medan yang mendaftarkan diri sebagai toko bunga misalnya, itu akan tertera di sana, lalu Anda bisa transaksi, kontak transaksi. Nah, jemaat di sana dengan senang hati akan membuatkan dan mengirimkan pesanan Anda. Seperti itu. Sudah kira-kira ada 10 ribuan listing yang ada di situ dan saya juga rindu untuk masing-masing dari kita juga bisa memasukkan bisnis atau karir di situ. Itu yang pertama, business directory. Yang kedua, itu adalah merchant promo. Tahukah kita bahwa NIJ kita itu juga bisa menjadi kartu atau sarana untuk dapat diskon di merchant-merchant tertentu. Ini juga asalnya bukan karena gimana gitu ya, tapi karena waktu awal-awal pandemi kita berpikir gimana jemaat supaya bisa dapat harga yang terbaik ketika mereka datang ke lab medis. Gitu. Jadi akhirnya kami deal dengan satu lab medis yang salah satu yang terbesar di Indonesia juga, yang ada di ratusan cabang juga. Jadi gereja lokal kita di mana kelihatannya lab itu ada gitu ya. Saya nggak sebut nama karena nggak mau endorse. Tapi kita mendapat diskon yang sama, NIJ-nya kita, kalau misalnya ternyata kita juga dibandingkan dengan punya kartu prioritas bank yang 3 alfabet pertama itu. Gitu. Padahal kalau punya kartu prioritas itu, kita harus ngendapin 1 miliar. Ini nggak perlu, dengan NIJ-nya GMS, kita bisa dapat diskon. Sudah ada kira-kira 200 listing yang ada dalam merchant promo. Tapi disclaimer ya, jangan sampai misalnya kita jangkau jiwa gitu ya, di CG atau apa. Join yuk di GMS, nanti kamu dapat diskon loh. Jangan ya dek ya. Seperti itu. Oke, yang ketiga, kita juga ada lowongan kerja. Jadi bagi Anda atau punya kenalan atau kerabat yang perlu lowongan kerja, silakan bisa lihat
di aplikasi GMS Viskon. Sekarang ini ada sekitar 40-50-an, kemarin sempat 100 tapi menjelang akhir tahun beberapa perusahaan mungkin sudah ada dan nanti awal Januari kita akan ngegas lagi untuk bisa ada puluhan bahkan sampai ratusan. Seperti itu. Tidak hanya berupa aplikasi, Anda di sini lihat ada beberapa video nanti yang akan bisa encourage kita. Tapi kita juga punya satu tayangan, tapi ini di YouTube-nya GMS Church, GMS Pusat gitu ya, namanya Marketplace Wisdom. Tayang setiap hari Senin jam 7 malam. Di situ sudah ada sekitar hampir 90 video yang tayang, singkat-singkat 30 menit. Tapi berbicara satu episode tentang satu topik yang khusus. Misalnya satu topik tentang bagaimana mulai bisnis. Satu topik lagi bagaimana membesarkan sebuah bisnis. Satu lagi gimana caranya untuk kongsian atau partnership. Atau apalagi atau termasuk masalah hukum, masalah pajak, IT, AI, dan lain-lain. Anda bisa masuk ke YouTube-nya GMS Church, masuk ke playlist, cari Marketplace Wisdom, dan tonton sesuatu yang Anda butuhkan. Sesuatu event yang besar yang pernah kita lakukan, Mei kemarin kita adakan Viskon Conference. Beberapa di sini juga pasti sudah hadir, lebih dari 10.000 orang bergabung di rooftop, di regional, ataupun di lokal. Dan mereka dapat banyak impartasi dari Tuhan. Sekian apa yang menjadi perkenalan dari GMS Viskon. Jadi Anda sudah bisa mulai setelah nanti pulang, bisa buka aplikasi GMS Viskon, lalu masukkan usaha Anda atau karir Anda, dan kita bisa terkoneksi satu dengan yang lain. Oke, pada hari ini saya tergerak untuk membawakan satu tema tentang kebebasan di tahun pergeseran besar dan mujizat. Ini sudah mendekati akhir tahun, akhir 2024. Gitu ya. Jadi kita sebagai pengelola kerajaan Allah yang bijaksana, kita harus tahu apa itu arti kebebasan. Kebebasan itu apa sih? Bagi saya, kebebasan yang pertama, bisa jadi no issue, tidak ada kaitannya, tidak ada urusannya, tidak ada hubungannya. Bebas itu berarti saya tidak ada hubungannya sama sesuatu isu. Seperti itu. Yang kedua, bebas itu juga bisa berarti menang. Saya dulu kalah, saya dulu struggle, saya dulu bergumul dalam hal ini, sekarang saya menang. Yang ketiga, bebas itu juga bisa berarti ada pilihan. Apakah kita tetap hidup dalam kondisi kita yang lama, atau ketika kita bersama dengan Tuhan, kita akan bebas dari satu dan beberapa hal. Yang ketiga, bebas juga berarti tidak terikat. Dulu saya terbelenggu, misalnya saya terbelenggu dengan topik bisa ditayangkan, mungkin table of menu-nya sepanjang hari ini saya 5 kali ibadah, saya akan membawakan dari sisi marketplace, apa yang jadi hikmat dan kebijaksanaan Tuhan di marketplace untuk tantangan-tantangan di masa kini. Jadi saya harap kalau misalnya kita bisa dedicated gitu ya, atau Anda yang masih di rumah, nanti mau hadir di ibadah selanjutnya, kita akan banyak bahas. Yang pertama tentang hutang, yang kedua tentang karakter yang impulsif itu seperti apa gitu ya. Karakter yang saya spill aja deh, yang gampang kepancing, gampang emosi. Yang ketiga, ini juga cukup penting, bagaimana kita bebas dari scam atau penipuan masa kini. Karena suara kenabian dari gereja harus disampaikan, ada begitu banyak orang yang tertipu, terbohongi, ada begitu banyak yang uangnya terkuras sekarang ini. Dan nanti juga ada bebas dari tekanan rutinitas, sesuatu hal yang kadang-kadang membuat kita stres, membuat kita depresi. Dan yang terakhir akan saya tutup, bebas dari isu-isu integritas. Oke, sekarang kita masuk ke tema yang pertama. Kenapa sih kita harus bebas? Kita bisa bebas kalau kita tahu prioritas yang benar. Prioritas benar seperti apa? Kita tahu Tuhan itu sebagai pencipta kita, menciptakan kita manusia, dan kita harus sadar kita ini sebagai ciptaan. Dan yang ketiga, di bawah manusia, itu adalah sesuatu yang Tuhan percayakan pada kita, seperti namanya uang, materi, atau nafsu, atau lain-lain. Jadi jangan sampai uang atau materi atau nafsu ini menjadi nomor satu, lalu kita menjadi budaknya, dan kita datang ke tempat ibadah, termasuk kita ke gereja, untuk memperalat Tuhan, untuk mencapai apa yang namanya uang atau materi atau nafsu. Tidak seperti itu. Tapi harusnya yang terutama dan yang paling penting Tuhan, apa kehendak Tuhan dalam hidupku, lalu kita menjalankannya dan kita ini mengelola. Sama seperti Kejadian pasal 1. Tuhan menciptakan Adam dan Hawa untuk mengelola Taman Eden. Tetapi yang terjadi adalah sebaliknya, ketika buah pengetahuan yang baik dan yang jahat begitu menariknya, sehingga akhirnya memakannya dan konsekuensinya mereka diusir dari Taman Eden. Ibadah pada pagi hari ini bebas dari hutang. Kerinduan dari GMS Viskon adalah 1 juta murid Kristus yang kalau bisa tidak berhutang. Kita masuk dalam firman Tuhan, mari kita buka bersama-sama 2 Raja-Raja 4 ayat 1 sampai 7. 2 Raja-Raja 4 ayat 1 sampai 7, saya akan bedah satu persatu. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul Minyak
seorang janda. Ayat pertama, salah seorang dari istri-istri para nabi mengadukan halnya kepada Elisa sambil berseru, hambamu yang notabene adalah suamiku ternyata sudah mati. Dan engkau ini tahu bahwa hambamu itu takut akan Tuhan. Tetapi sekarang karena si nabi itu sudah mati, penagih hutang, gitu ya, sudah datang untuk mengambil kedua orang anakku menjadi budaknya. Nah, kita harus lihat dulu, ini judulnya Lembaga Alkitab Indonesia adalah minyak seorang janda. Janda zaman dulu beda dengan janda zaman sekarang. Janda zaman sekarang mungkin bisa hidup dalam, kita bisa jual bisnis online misalnya, atau buka toko atau apapun, bisa struggle, bisa fight gitu ya, dengan hasil keringatnya, hasil jeripayahnya. Janda zaman dulu itu begitu suaminya meninggal, itu otomatis dia akan menjadi seseorang yang hidup dari belas kasihan. Zaman dulu, zaman barbar, perempuan itu tidak dipandang sama sekali. Jadi begitu misalnya seseorang penyandang dana yang notabene biasanya adalah suaminya meninggal, maka habis semua. Dia seakan-akan harus hidup dari belas kasihan seperti mengemis atau bahkan cara-cara yang tidak pernah kita pikirkan. Oleh karena itu, begitu suaminya si janda meninggal, janda itu merasa, wah habislah hidupku. Tidak ada jalan lain, tapi satu mungkin yang aku bisa minta tolong adalah ternyata suamiku itu adalah salah seorang hamba atau salah seorang anak buah dari Nabi Elisa. Kita tahu Nabi Elisa itu seorang nabi yang berkuasa, berkarisma, punya banyak punya banyak pewahyuan dan punya banyak mujizat, karunia mujizat dari Tuhan. Dan pada waktu itu Elisa mendirikan sekolah nabi. Dan salah satu dari muridnya itu ternyata ya suaminya si janda ini yang ternyata sudah meninggal. Dan konteksnya zaman sekarang juga beda dengan zaman dulu. Itu. Zaman dulu itu sekali lagi zaman barbar. Zaman sekarang itu kita bisa lihat bahwa ketika berhutang gitu, yang berhutang itu ternyata bisa lebih galak daripada yang menghutangi. Benar nggak? Tapi zaman dulu tidak semudah itu Ferguson. Zaman dulu begitu berhutang tidak bisa bayar, debt collector yang serem itu datang, mereka pasti akan melihat sana sini apa yang bisa disita, apa yang bisa dirampas untuk membayar hutangnya. Jadi kalaupun tidak ada lagi yang bisa dirampas, mereka lihat kanan, lihat kiri, ternyata masih ada 2 anak janda ini yang mungkin sehat-sehat, muda-muda, kuat-kuat, ini bisa dijual jadi budak untuk menutupi atau minimal untuk membayar sebagian dari hutangnya. Jadi pada saat itu, janda ini datang pada si Nabi Elisa, lalu mengatakan bahwa ini loh, aku punya problem seperti ini. Bapak Ibu Saudara, jangan sampai kita terjebak dalam 2 ekstrim. Yang satu hamba uang, yang satu lagi hamba utang. Dan bagaimanapun saya harus memberikan satu batasan-batasan hutang yang seperti apa yang kita boleh dan hutang seperti apa yang sebaiknya jangan. Gitu. Hutang yang sebaiknya jangan adalah hutang yang menyeret kolateral kita, menyeret aset kita untuk akhirnya kita nggak punya apa-apa sama sekali. Hutang yang boleh adalah seperti apa? Hutang usaha misalnya, TOP, Term of Payment. Misalnya, kalau kita misalnya saya sendiri kan saya bilang saya volunteer, saya punya satu toko gitu ya. Supplier kirim ke saya barang, saya tanda tangan, tanda terimanya, lalu otomatis setelah saya tanda tangan argonya jalan. Maksudnya apa? Jadi dari 1 bulan misalnya setelah saya tanda tangan, saya harus bayar. Itu berarti namanya hutang usaha gitu ya. TOP, Term of Payment itu nggak apa-apa. Terus hutang seperti apa lagi? Misalnya KPR misalnya, kredit kepemilikan rumah, atau kredit kepemilikan tanah, atau KPM, kredit kepemilikan mobil. Seperti itu nggak apa-apa. Kenapa? Karena kita bayar sebagai uang muka, tanda jadi, dan sebagainya, total DP, total bayar pertama. Setelah itu kita mengangsur, kita mencicil. Nah, kalau misalnya suatu saat nanti kita ada kesulitan, kita nggak bisa bayar, yang disita adalah apa yang sudah kita cicil. Contoh kalau misalnya mobil, ya udah mobil itu ntar yang disita, lalu kita akan hitung-hitungan di belakang. Kita tidak ada sesuatu lagi yang disita. Tapi yang berbahaya adalah hutang yang menyeret kolateralnya kita. Kalau misalnya kita dengan spekulasi, pokoknya yang penting ini rasanya bisnis ini bisa, investasi ini bisa. Lalu kita jual, kita gadaikan rumah kita satu-satunya, padahal di situ keluarga besar kita ada di situ. Terus misalnya kita juga tidak punya apa-apa lagi selain itu, kita chip in, kita masukkan semuanya itu, kita jaminkan lalu kita mendapatkan hutang dari situ. Lalu suatu saat ternyata bisnisnya boncos. Setelah itu yang disita apa? Yang disita ya rumah kita satu-satunya itu. Itu yang tidak
diperbolehkan. Nah sekarang pertanyaannya atau pertanyaan adalah kenapa kita bisa jatuh dalam hutang? Seperti itu. Kita langsung masukkan ke konteks zaman sekarang gitu ya. Kalau zaman dulu jelas gitu. Nanti akan saya jelaskan di poin yang ketiga. Tapi yang pertama, kenapa kita bisa jatuh dalam hutang? Bisa jadi karena mismanagement dalam bisnis lalu berutang. Dan utang ini seringkali dianggap sebagai jalan pintas, cara instan. Dengan cara apa? Berutang yang paling instan, yang tidak perlu modal dan sebagainya adalah pinjol misalnya, pay later misalnya. Jadi kadang-kadang agak ironis gitu ya. Kalau kita di toko online kita mau bayar langsung tidak dapat promo. Tapi kalau kita pay later malah kita dapat promo. Hal seperti itu. Nah kita juga bisa berutang lagi lewat kartu kredit, gesek tunai dan sebagainya. Berutang adalah salah satu naluri bertahan survival manusia di zaman modern ini. Zaman dulu orang itu orang itu gengsi kalau ngandelin utang. Zaman dulu gengsi kalau ngandelin utang. Zaman sekarang orang itu beli barang bergengsi dengan ngandelin hutang. Gitu ya, dengan berhutang hidup jadi lebih menantang. Google Search tahun 2021 pada awal-awal pandemi. Minat penelusuran terhadap keyword ya, kata kunci pinjol atau pinjaman online meningkat sebesar 96%. Bunga pinjol yang legal maksimum 0,4% per bulan, no. Per minggu, no. 0,4% per hari. Yang ilegal 5-25% per hari. Seperti itu. Jadi kadang-kadang kita bisa melihat gitu ya. Kalau misalnya kita punya kebutuhan nih, kita mau beli sesuatu, barang senilai 10 juta. Terus kita cuma punya uang senilai katakanlah 3 juta. Cara yang paling cepat seperti apa? Cara paling cepat adalah langsung pinjol atau berhutang. Tapi kita bisa lihat ya, bahwa orang kaya berhutang untuk berbisnis dan membayar hutang dari profit penghasilan bisnisnya. Orang menengah berhutang untuk gaya hidup dan membayar hutang dari penghasilannya atau dari gajinya. Cuman problemnya adalah orang miskin berhutang untuk membayar hutang yang sebelumnya. Alias gali lubang, tutup lubang. Saya perlu kasih di awal-awal ini, bagaimanapun harus kita akui, ada beberapa orang yang sukses, yang berhasil, yang menjadi besar, yang bisnisnya juga berlipat-lipat dengan cara lewat hutang. Yes, tetapi itu nggak banyak. Yang lebih banyak lagi adalah orang yang berhutang lalu tidak bisa membayar hutangnya. Yang lebih banyak lagi adalah orang-orang yang berhutang dan ujungnya menangis maksudnya. Seperti itu. Rezeki itu misteri, tapi deadline hutang itu pasti. Itu yang pertama. Yang kedua, bisa jadi salah perkiraan atau prediksi. Lalu menjadi impulsif, menjadi emosian, menjadi cepet-cepet pengen masuk ke satu investasi tertentu, tergoda konsumtif, akhirnya investasi bodong, arisan bodong, dan lain-lain. Jadi bagi kita masing-masing hati-hati dengan yang namanya standby loan. Gitu. Terkadang kita ini tidak perlu berhutang. Contoh misalnya, kita ini bisnisnya, contoh ya ini misal aja, kita bisnisnya punya depot gitu atau catering gitu. Kita ini bisnisnya sepeda-sepeda saja, baik-baik saja maksudnya. Nah setelah kita ini bisnisnya baik-baik saja, jalan gitu ya, nggak besar juga, masih kecil-kecilan, UMKM gitu. Terus habis itu kita ada kerjaan, kita garap, kita memasak, catering dan sebagainya. Terus habis itu ketika kita buka depot, orang-orang melihat, oh ini lumayan enak ya, masakannya Cici ini, atau masakannya Koko ini, atau Engko ini gitu ya. Terus habis itu ternyata lumayan laris nih, tapi kita kan nggak perlu berhutang atau gimana. Toh kita ini pagi-pagi misalnya kita siapin makanan semuanya, orang-orang datang langsung bayar cash atau bayar lewat QRIS, KRIS dan lain-lain gitu ya. Nah seperti itu, suatu saat bisa jadi ada orang dari lembaga finance datang lalu menawarkan sesuatu. Oh Ci atau Bang, Mas, Mbak, Bu gitu ya. Terus saya lihat bisnis Anda ini cukup berhasil. Aduh ya thank you, puji Tuhan, Tuhan Yesus baik. Seperti itu. Terus gimana kalau mau bisnisnya lebih gede lagi? Loh gimana caranya? Ya kita dari bank atau lembaga ini, finance tertentu, kita mau kasih kredit standby loan, kredit yang siap pakai.
Seperti itu. Oh gitu. Oh sorry ya, sementara belum butuh. Gitu. Ya udah nggak apa-apa. Tapi kalau butuh ini ya kartu nama saya, Anda bisa kontak saya. Dan kita akhirnya kembali ke business as usual. Oke semuanya. Tahu-tahu kita dapat tender. Catering untuk berapa ribu, misalnya berapa ribu bungkus untuk beberapa hari misalnya. Waduh, kita nggak punya duit cash untuk membeli bahan. Nah, teringat dulu pernah cari dong kartu namanya, gitu. Terus ditelepon. Ini bisa berapa? Untuk apa? Dananya siap cair, siap pakai ini. Oh bisa 2 miliar. Aduh gak perlu segede itu. Saya cuma butuhnya 50 juta aja. Gitu. Oke gak apa-apa 50 juta nanti jadi bunganya, utangnya 50 juta lalu nanti bayar bunganya juga dari yang 50 juta bukan dari 2M. Oh ya oke gak apa-apa. Jadi boleh ya pinjem ya. Singkat cerita cairlah 50 juta itu dan kita dapat proyek itu, kita kerjakan proyek itu langsung cepetan dibayar. Misalnya dibayar tunai saat itu juga dan cepet-cepet pada waktu itu langsung kita bayar ke orangnya, ke lembaga itu. Orang itu bilang, loh ngapain dibayar cepet-cepet ini loh baru seminggu. Enggak apa-apa supaya kita enggak lama-lama. Loh ini kan juga pokok bunga untuk sebulan. Kenapa kok seminggu udah dibayar lunas semua? Pokok bunga sama bunga hutang. Enggak apa-apa, pokok yang penting kita cuma ini kok butuh duit sementara. Dan itu kita berjalan terus. Suatu saat mungkin perlu 100 juta, suatu saat perlu 200 juta. Cepat-cepat kita bayar juga. Suatu saat ngelihat, wah datang lagi nih orang. Gitu. Kali ini mungkin orangnya udah ganti. Gitu. Si oknum gitu ya. Datang terus ngomong. Kita lihat sebenarnya dari historinya, finansialnya Bapak ini kok bagus banget ya. Gitu. Mau nggak? Ditambahin lagi, oh sorry nggak perlu gitu. Oh ya udah nggak apa-apa. Gini loh Pak, kita ini sebenarnya kan sekali lagi bisa kredit untuk siap pakai sebesar 2 miliar. Bapak Ibu kan depotnya rame nih, seperti itu. Kan di ini mau nggak untuk ganti mobil misalnya. Gitu loh, ganti mobil apa? Ya orang-orang di luar sana kan bilang, terimalah aku Alphard adanya kan. Seperti itu. Jadi kalau Bapak Ibu naik mobil itu, wow, pasti orang-orang jadi lebih happy, lebih bersuka cita. Bapak Ibu juga lebih happy, lebih bangga gitu kan. Seperti itu. Aduh gimana ya? Coba saya ngomong sama istri saya dulu ya. Akhirnya runding, Mah gimana Mah? Aduh Papa tahu itu mobil idaman Mama loh. Seperti itu. Jadi akhirnya dalam waktu yang singkat, tanda tangan, akad, dan mobil itu ada di rumah dan bisa dipakai. Tapi ingat di satu sisi di saat yang sama argonya, bunganya juga udah mulai jalan. Akhirnya kelimpungan, bayar bunganya, bayar cicilannya dan sebagainya. Akhirnya jadi boncos. Atau yang ketiga, kita bisa terseret pada kesalahan yang kita tidak lakukan. Kita bisa terseret pada kesalahan yang kita tidak lakukan. Si janda ini mungkin jengkel sama suaminya, tapi nggak mungkin masa mau pukul-pukul suaminya yang ada di kuburan. Janda ini mungkin nggak ngerti. Dia salah satu saya pikir atau yang saya tangkap dari ayat ini lah. Janda ini begitu stres. Seakan-akan aku tuh nggak tahu suamiku berbuat apa di luar. Mungkin nggak selingkuh, mungkin nggak apalah. Namanya nabi kok. Tapi bisa jadi salah manajemen dan sebagainya, dia mencoba untuk masuk ke satu investasi atau gimana, ternyata meninggal. Dan meninggal tidak meninggalin apa-apa, tapi meninggalin hutang. Dan si janda ini bisa mungkin jengkel, marah sama Tuhan juga, kenapa Tuhan panggil begitu cepat, dan kenapa si janda ini harus menanggung kesalahan yang dia tidak lakukan. Awal-awal saya gabung di GMS pada tahun 2009, saya salah satunya mengambil, kalau sekarang namanya Servo gitu ya, Servolution, itu FLC konselor. Jadi pada saat itu ketika saya awal-awal itu ada anak muda datang, kami konselor onsite tatap muka, dia datang pertama udah nangis-nangis, seperti itu. Saya ngomong, bro kenapa kamu nangis-nangis? Kok aku punya masalah yang sangat besar. Gitu, aku mendingan mati aja, aku sempat kepikiran bunuh diri. Oh jangan bro, gitu, karedok masih enak gitu ya, jangan seperti itu, jangan. Terus ayo cerita yuk, ada apa? Terus dia cerita, dia baru lulus kuliah, baru awal-awal perintis bisnis, ternyata mamanya datang sama dia, gitu. Dia ngomong, nak, mama udah nggak bisa mikir, ini debt collector udah gedor-gedor pintu, mama udah punya utang belasan miliar. Tahun itu, tahun 2009 gitu. Kamu ya yang beresin semua. Enak banget gitu ya. Seperti itu. Kamu yang beresin semua, mama udah gak bisa mikir lagi. Memang sih di satu sisi orang yang terjeblos dalam masalah finansial, kemampuan otaknya tuh tinggal 10%. Bukan menurun 10%.
tapi tinggal 10%. Jadi kayak orang hang, kayak orang udah nggak bisa mikir seperti itu. Jadi si anak datang ke saya sambil nangis-nangis. 1 jam cerita panjang lebar gitu ya. Begini, begitu. Saya pada waktu itu sebagai konselor, saya mau coba dalam hati doa sama Tuhan. Tuhan, kira-kira apa yang bisa aku kasih jawaban ke anak ini? Seperti itu. Jujur karena saya ini gak relate. Jadi bagi Bapak Ibu Saudara kita yang leader gitu ya, sponsor, CGL, coach atau TL. Kadang-kadang ada beberapa masalah yang memang gak relate sama kita. Tapi itulah gunanya kenapa kita ini minta sama Tuhan hikmat. Gitu ya, karena hikmat Tuhan melampaui segala akal. Gitu. Saya tanya sama Tuhan, terus apa yang Tuhan katakan? No, Tuhan tidak katakan apa-apa. Gitu. Padahal saya coba gali-gali gitu ya, apa yang jadi pengalaman saya dan sebagainya. Saya nggak relate. Gitu, gimana? Gitu. Tempat bisnis saya di Surabaya, saya berpartner dengan ATPN terbesar di Indonesia untuk Jawa Timur sama Bali. Gitu. Saya kadang tagihnya Kamis, Selasa udah dibayar. Gitu. Terus saya ini tidak punya hutang sama sekali. Lalu gimana? Mau itu hutang TOP sih ada lah, tapi 1-2 bulan masih, ya itu pasti bisa kebayar. Tuhan, apa yang harus saya jawab? Saya dalam hati bergumul, ini orang di depan saya juga nangis-nangis, gitu ya. 1 jam berlalu, akhirnya, Tuhan, ya udah kalau nggak ada jawaban, ya udah saya gimana lagi? Tapi di saat itu ya, gitu. Saat itu saya tahu gitu ya, apakah itu namanya impresi atau apa gitu ya. Saya juga masih awal-awal di GMS. Tuhan bilang sama saya, memang kamu gak relate, Fandi. Gitu. Dan saya juga gak mau ngasih kamu jawaban. Tapi mau gak, saya minta komitmenmu. Mau gak kamu doa sama dia? Mau gak kamu puasa sama dia? Mau gak kamu nangis sama dia? Selama beberapa waktu. Dan kita nanti bisa lihat apa yang akan aku lakukan untuk dia. Oke Tuhan, gak ada jawaban gak apa-apa. Tapi kalau Tuhan minta seperti itu saya bisa. Gitu. Ya tambah kurus sedikit lah paling ya. Gitu. Oke gak apa-apa. Tapi saya bisa, saya mau taruh hati saya untuk anak ini. Saya mau saya gak punya jawaban, tapi mau gak kita setting satu waktu, kita dedicated satu waktu, ayo kita doa bareng, kita puasa bareng, kita nangis bareng untuk masalahmu ini. Oh ya aku mau kok, gitu. Kita janjian seminggu kemudian, apa yang terjadi? Gimana? Gitu, sesudah waktu puasa itu. Sama aja aku gak ada apa-apa gitu. Oke, yaudah kita janjian lagi ya, nanti kita puasa lagi. Sebulan, 2 bulan, setengah tahun gitu ya. Seperti itu. Akhirnya memang gimana bro, udah ada sedikit perbaikan kok. Ini udah kita sudah bisa nego, begini. Ada beberapa yang sudah saya bayar dan sebagainya. Saya dapat proyek besar dan sebagainya. Dan puji Tuhan setelah itu kami masih kontak-kontak, tapi setelah itu kami jujur gak terlalu banyak kontak lagi. Tapi 3 tahun kemudian setelah itu. Saya waktu itu kan belum zamannya sekarang. Zamannya waktu itu kan media sosial yang namanya Facebook gitu ya. Saya lihat di Facebooknya dia ternyata sudah dipakai Tuhan untuk berbisnis sampai ke bangsa-bangsa. Puji Tuhan. Itu kita gak pernah pikir seperti apa gitu ya. Bahwa apa yang kita lakukan bisa jadi juga. Cuman saya yakin gitu. Kalau kita benar-benar mau dedicated waktu untuk doa buat dia, puasa buat dia. Kita mengadopsi masalahnya dia lalu sebagai masalah kita lalu kita bawa ke tangan Tuhan. Harusnya Tuhan pasti bertindak. Balik ke sini gitu ya. Penagih utang itu gak mau rugi gitu. Jadi tapi karena kenapa? Utang, ini satu hal yang menarik gitu ya. Utang adalah mesin waktu super canggih untuk mengambil uang kita dari masa depan melalui orang atau pihak lain. Hutang ini harus dibayar lunas agar kita di masa depan aman. Hutang harus dibayar lunas. Harus ada niat atau tindakan untuk bayar hutang. Kerja, hemat, jual aset, kencangkan ikat pinggang, dan bayarlah hutang. Kita juga bisa kasih alternatif ke peminjam atau pemberi hutang. Misalnya, apakah cicilannya diperkecil? Nilai cicilannya diperkecil, otomatis juga jangka waktunya diperpanjang. Di sini akan saya share 5 strategi untuk bayar atau lunasi hutang. Yang pertama adalah strategi bola salju. Gitu ya, bayar utang yang terkecil dulu. Gitu. Jadi yang kecil-kecil, masalah-masalah kecil, selesaikan terlebih dahulu. Yang kedua adalah strategi salju longsor. Bayar utang yang bunganya paling besar. Nah, cara ini yang paling cerdas buat bayar utang. Yang ketiga, strategi banjir. Bayar utang sama rata, karena air itu tingginya sama rata, pas kalau ada uangnya sering dipakai orang. Strategi tsunami, ketika dapat uang kaget atau warisan,
lunasi semua. Tapi disclaimer ya, jangan sampai, oh ini nanti rasanya akan kasih saya warisan. Lalu kita berdoa, Tuhan cepet panggil ya, jangan ya Dik ya, gak boleh ya. Gitu. Terakhir strategi hujan salju, rintik-rintik, dikit-dikit tapi tetap ada niat dan tindakan untuk bayar hutang. Bagaimanapun kalau dalam firman Tuhan, kalau bisa please, kalau bisa jangan berhutang. Kenapa? Karena resikonya besar, tiap tahun ada krisis. Bagi beberapa orang yang mungkin seumurannya seperti saya gitu ya, sekitar hampir 50 tahun gitu, kita pasti udah kerasa pada waktu 98 itu ada yang namanya krisis moneter. Gitu. Itu benar-benar ekonomi stuck dan sebagainya. Setelah 98 masih ada 2003, masih ada 2008, 2010-an juga masih ada. 2020 kemarin juga ada COVID. Jadi gimana risikonya besar. Karena setiap tahun, setiap beberapa tahun itu pasti ada krisis. Tapi bagaimana kalau situasinya sepeda-sepeda saja, baik-baik saja. Begitu. Jadi kalau situasi baik-baik saja, saya kasih contoh ya, ini juga yang terjadi. Karena ibu kota lebih kejam daripada ibu tiri. Ada tender besar nih, ada tender besar. Pastinya ada spesifikasi dan requirement-nya. Dibutuhkan misalnya, untuk memenangkan tender ini, syaratnya atau kualifikasinya adalah misalnya perlu alat berat atau mesin-mesin berat impor. Misalnya apakah dari Eropa, apakah dari China, apakah dari mana. Butuh juga tenaga ahli ekspatriat juga. Apakah dari negara mana, Jepang lah atau mana lah. Terus butuh misalnya kantor yang representatif misalnya sekarang di SCBD atau di Jaksel atau di mana gitu ya. Terus apalagi butuh mobil, butuh ini. Nah ini requirement-nya. Ini kebutuhannya. Dan untuk memenuhi requirement, untuk supaya bisa memenangkan tender ini, kita harus punya semua syarat-syaratnya kan. Kan gak bisa kita ngomong, gua menang dulu nanti baru gua siapin syaratnya. Gak bisa dong, seperti itu. Syarat-syarat harus ada terlebih dahulu, kita harus beli tanah atau sewa, atau kita sewa kantor di Jaksel misalnya supaya bonafit. Kita juga harus datangkan alat berat, harus siapin mobil, harus ada sewa tenaga ahli kontrak selama berapa tahun supaya mereka mau ke sini bla 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 bla. Untuk menyiapkan ini kita perlu yang namanya modal. Bener gak? Kita perlu namanya modal atau aset atau uang. Tapi kalau kita gak punya modal, apa yang kita lakukan? Kita akan berhutang. Gitu. Kita jaminkan aset kita satu-satunya supaya kita dapat modal. Setelah kita dapat modal, kita bisa siapkan seluruh requirement-nya, semua apa yang dibutuhkan. Setelah itu, apakah kita akan langsung menang tender? Sekali lagi, tidak semudah itu Ferguson. Kita harus ingat bahwa orang bodoh akan kalah oleh orang pintar. Orang pintar akan kalah oleh orang bijak. Orang bijak akan kalah oleh orang hoki. Orang hoki akan kalah oleh orang dalam. Seperti itu. Jadi begitu ternyata, nah bukankah itu apa yang sering terjadi di negara Wakanda? Nah begitu ternyata yang menang adalah orang dalam dan kita bukan termasuk bagian dari orang dalam. Apa yang terjadi semua yang kita siapkan, kantor mangkrak, alat berat mangkrak, tenaga ahli udah disewa setahun gitu ya. Akhirnya terpaksa terminate tapi kita harus kasih kompensasi dan sebagainya. Kalau kita punya modal kita tinggal gigit jari. Tapi kalau ternyata kita tidak punya modal, siap-siap kita akan dikejar-kejar oleh debt collector. Yang kedua, mengapa kalau bisa jangan berhutang walaupun kondisi baik-baik saja? Mungkin kita nggak ngomong, tender itu terlalu besar lah. Gitu. Yaudah kita ngomong yang kecil-kecil aja. Kembali ke catering tadi gitu ya. Kalau kita berbisnis catering, kita masuk ke perusahaan. Kita mungkin bisa, ya puji Tuhan lah. Mulai dari nol gitu ya. Ternyata sekarang kita bisa ribuan bungkus atau ribuan box per hari. Seperti itu. Kita nggak punya, mungkin pas waktu itu kita juga nggak punya modal. Asumsi deh, bunga utang setahun 12%. Yaudahlah kita ambil angka ya, 12% gitu. Nah 12% terus kita ngomong, udahlah saya nggak perlu cuan banyak-banyak gitu ya. Cuan ciak lah gitu. Cuan supaya kita bisa ciak atau bisa makan. Gitu. Kadang-kadang ada orang lucu loh, gimana bisnis? Ya cuan ciakku gitu. Nanti ternyata tahun depan buka cabang 3 lagi. Itu ciak apa gitu ya? Yang cuannya bisa segede itu gitu. Tapi yaudahlah. Sekarang ini, cuan ciak kita nggak perlu gede-gede. Tadi bunga kan sekitar 12%. Yaudah, supaya nggak banyak-banyak kita ambil profit kotor 15% lah. Jadi gampang hitungnya ya, 15% profit kotor dikurangi 12%, belum dipotong yang lain-lain, ada 3% profit kita. Kita jalankan itu, udah beberapa tahun. Nah, namanya ada gula, ada semut gitu. Jadi kalau ini sesuatu yang menarik, lalu di sini suatu saat datanglah yang namanya anak dari orang kaya.
Gitu. Lalu melihat, wah saya ini passionnya di F&B. Gitu. Dan saya lihat, wah ini enak juga ini Haucuan, Hauce ini. Untuk yang di Koko ini, atau Engko ini, atau Cici ini, untuk supply ribuan packs untuk catering. Terus bisa jadi dia ada intelijen di bisnis atau punya koneksi orang dalam dan sebagainya. Lalu keluarlah hitung-hitungan, membocorkan hitung-hitungannya kita. Aha, udah ketahuan kita ambil profit 15%. 15% terlalu tinggi, harganya terlalu mahal. Saya jual aja dengan produk yang sama dengan harga 9% aja profitnya. Habis nggak bisnis kita? Saya ingin kita melihat ya, bahwa ketika kita berhutang, ingat ada jaring atas, ada jaring bawah. Kalau kita kejeblos, bukan lolos ya, kita terjun sampai menembus garis bawah, kita nggak bisa bayar utang. Apa yang terjadi? Debt collector akan ngejar-ngejar kita. Kita akan masuk ke SLIC ya sekarang namanya, atau BI checking. Itu kalau kita nggak bisa bayar utang. Tapi kalau kita ternyata bisnis kita dengan berhutang tambah bagus, kita bisa menembus jaring atas, apa yang terjadi? Apakah pihak dari bank atau sebagainya akan ngomong, oh waduh bagus ya Pak, ya udah kalau gitu sekarang semuanya bayar, Bapak nggak usah utang lagi. No. Begitu kita bisa lolos ke ini, kita akan ditawari untuk hutang yang lebih banyak dan lebih banyak lagi. Sekali berhutang, sulit untuk bisa lepas. Jadi bagaimana caranya supaya tidak berhutang? Ada beberapa cara untuk tidak berhutang. Yang pertama bisa nego dengan supplier. Yang kedua bisa dengan cara partnership gitu ya. Yang ketiga dengan investor. Saya beberapa kali, salah satu proyek saya ada di Jakarta juga. Gitu. Saya akan nego dengan supplier. Saya dibayar 1 bulan. Boleh nggak saya bayar ke Anda 1,5 bulan? Kalau enggak ya nggak apa-apa, saya cari supplier lain. Seperti itu. Oh mau kok. Seperti itu. Karena saya juga tahu bahwa customer saya, klien saya itu juga orang yang punya atau perusahaan yang punya reputasi dan tidak akan itu. Lalu ketika misalnya setelah 30 hari mereka tuh ada KPI harus langsung bayar. Kalau enggak mereka rate-nya akan turun. Kita bisa juga gandeng investor. Tapi setelah itu semua misalnya setelah apa yang saya ceritakan tadi dengan adanya tips, trik dan semua apa yang saya sudah ceritakan. Kalau ternyata Pak Kufandi saya udah kejeblos. Saya sekarang sudah berhutang. Gimana caranya? Belum telat kok. Bisa tutup pintu ke dalam kamar, lalu kita cari Tuhan. Dan kita bisa nyanyi gitu ya. Dan ku sembah Engkau, ku merendahkan diri, mencari wajah-Mu, oh Tuhan. Nantikan lawatan-Mu untuk memulihkanku. Curahkanlah anugerah-Mu bagiku. Satu lagu gak cukup, tambah lagi. Kami perlukan, yang bisa nyanyi-nyanyi bareng ya. Keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlu Kau Tuhan. Tuhan selalu berkenan untuk ditemui. Selama masih ada nafas di hidung dan paru-paru kita. Selama Tuhan masih kita. Tubuh yang sehat, tubuh yang produktif, Tuhan berkenan ditemui dan Tuhan mau untuk berperkara dalam masing-masing kehidupan kita. Amin. Nah, ini masih ayat yang pertama gitu ya. Nanti gak tahu kita selesainya jam berapa. Enggak. Kita akan tepat waktu. Nah, tetapi gini, saya perlu kasih disclaimer dulu. Sekarang dari tadi ayat pertama ini saya nyolot gitu ya tentang hutang. Seperti itu. Tapi bukankah kembali lagi, ya udah. Yang berhasil karena hutang ada sih. Yang gak berhasil banyak loh. Dan hati kita harusnya cukup terenyuh. Kita bisa nangis untuk mereka. Kenapa akhirnya ada beberapa atau banyak orang ambil jalan pintas, pinjol, judol, dan lain-lain. Dan akhirnya mereka hidupnya terpuruk. Seperti itu. Jadi ini bukan ofensif ke jemaat-jemaat yang usaha atau profesinya di bidang finance atau leasing atau meminjamkan uang ya. Gitu. Cuman kita hitung-hitungan aja misalnya. Katakanlah 1 juta murid GMS terwujud tahun ini misalnya. Terwujud tahun ini. Kita lihat di Google bahwa penduduk Indonesia, ini Indonesia doang ya, itu ada 282 juta. Jadi kalau misalnya jemaat GMS 1 juta tahun ini, itu gak ada yang ngomong amin nih. Gitu. Nah 1 juta tahun ini, tolong jangan ganggu deh yang 1 juta ini. Masih ada 281 juta.
Itu pasarnya masih besar di luar sana untuk Anda prospek tentang hutang. Tapi please lah, jemaat GMS yang 1 juta ini jangan diprospekin hutang ya. Seperti itu. Prospek 1 banding 281 juta. Lebih gede yang mana? Please jangan prospek yang 1 juta ini. Oke, yang kedua. Jawab Elisa kepadanya, apakah yang dapat kuperbuat bagimu? Beritahukanlah kepadaku apa-apa saja yang kau punya di rumah. Berkatalah perempuan itu, hambamu tidak punya sesuatu apapun di rumah. Habis itu, aduh tocoy, banyak mulut gitu ya. Kamu terlalu celometan bahasa Jawanya. Kecuali sebuah buli-buli berisi minyak. Tuhan kalau tanya, Bapak Ibu Saudara, Tuhan itu tidak cari informasi. Tuhan itu ingin tahu apa yang menjadi respon dan ketaatan kita. Seakan-akan tidak berguna. Sebuah buli-buli berisi minyak gitu ya. Mungkin sudah ludes. Tidak ada furniture, tidak ada TV, tidak ada AC, tidak ada kulkas. Semuanya habis. Ternyata masih ada sebuah buli-buli berisi minyak. Apa gunanya sebuah buli-buli berisi minyak? Jangan salah loh ya. Bahwa apa yang ada, Tuhan atau hamba Tuhan seringkali tanya, apa yang ada di tanganmu? Apa yang ada di rumahmu? Apa yang ada padamu? Apa yang ada di tangannya Musa? Tongkat. Kita tahu. Seperti apa? Membelah Laut Merah lah, apa di tangannya Daud? 5 batu dan 1 ketapel. Itu apa yang di tangannya apalagi? Anak kecil, 5 roti 2 ikan. Tuhan pakai untuk memberi makan 5.000 orang. 3, lalu berkatalah Elisa, pergilah, mintalah bejana dari luar, daripada segala tetanggamu, bejana-bejana kosong, tetapi jangan terlalu sedikit. What? Yang dibutuhkan ibu ini, janda ini, itu kan uang, logam mulia, paper aset, atau apapun yang dia bisa pakai untuk bayar hutang. Tapi ternyata Nabi Elisa bilang, mintalah bejana-bejana dari tetangga-tetanggamu. Tetapi jangan terlalu sedikit. Jaka sembung naik ojek, gak nyambung cek. Jaka sembung bawa gitar, gak nyambung jreng. Gini loh, kalau misalnya kita stuck ada masalah sesuatu, lalu kita doa sama Tuhan, lalu Tuhan kabulkan. Saat itu juga, yang jadi Tuhan itu kita atau Tuhan? Tapi terkadang Tuhan itu ingin, udahlah, kamu jangan ada di tempurung gua kesedihanmu, di persembunyianmu, di zona nyamanmu. Kamu keluarlah, lakukan apa yang jadi kehendakku. Ketika kamu lakukan apa yang menjadi kehendakku, terkesan kadang-kadang gak masuk akal, atau terkesan kadang-kadang sesuatu yang remeh, sepele. Tapi ketika kita melaksanakan apa yang jadi kehendak Tuhan, tahu-tahu masalah kita selesai. Seperti itu. Dan di sini kita tahu bahwa Tuhan ini perlu atau Tuhan ini ingin ketaatan kita. Setelah itu Tuhan akan lakukan sisanya. Minta bejana dari luar, minta ke tetangga, manfaatkan network dan teknologi. Tapi gini loh, ngomong masalah tetangga atau kenalan gitu ya. Ada yang bilang sih, lebih baik kehilangan uang daripada kehilangan teman. Gitu. Kalau kehilangan uang masih bisa pinjam teman. Tapi kalau kehilangan teman, gak ada lagi yang bisa dipinjemin uang. Seperti itu. Jadi ke tetangga atau ke kenalan, walaupun kondisi kita susah, jangan pinjam uang. Jangan kontak lalu ada gak 100. Supaya mempererat silaturahmi boleh gak pinjam 100. Tuhan gak murahan. Oleh karena itu Tuhan tidak minta atau Tuhan lewat Nabi Elisa gak ngomong seperti ini. Kamu ke tetangga-tetanggamu, punya tetangga kan? Gitu, pinjamlah uang dari mereka. No, Tuhan itu gak murahan. Seperti itu. Tuhan bilang, mintalah bejana dari tetangga-tetanggamu. Itu sesuatu hal yang sepele bagi tetangga-tetangga. Sesuatu hal yang remeh. Sesuatu hal yang kadang-kadang bejana atau itu cuma ditaruh di pojokan. Kalau nggak gitu nggak dipakai kok, kalau nggak perlu. Oh kalau misalnya kita datang lalu minta bejana, itu yang nggak kepake boleh nggak? Aku minta, padahal ketika kita ngetok pintunya, tetangganya udah mulai insecure. Waduh ini masih mau pinjam uang. Gitu. Tetapi karena adat ketimuran misalnya, ya udah terpaksa dibuka, ngobrol gitu ya. Habis itu dalam hati mau pinjam uang ya, mau pinjam berapa nih? Ternyata enggak. Aku mau minta itu bejana yang kamu gak pakai. Silakan. Seperti itu. Ingat ya bahwa Tuhan itu gak murahan. Cara yang dipakai mungkin seakan-akan seperti remeh. Atau seperti sesuatu yang tidak berharga. Tapi sekali lagi Tuhan itu gak murahan. Jadi jangan kita bikin diri kita itu jadi murahan. Ayat 4. Kemudian masuklah, tutuplah pintu sesudah engkau dan anak-anakmu masuk. Lalu tuanglah minyak itu ke dalam segala bejana, mana yang penuh angkatlah. Pergilah perempuan itu daripadanya, ditutupnya lah pintu sesudah ia dan anak-anaknya masuk. Dan anak-anaknya mendekatkan bejana-bejana kepadanya, sedang ia terus menuang. Gitu. Ini perlu ketaatan, walaupun gak habis thinking.
di luar nurul katanya orang-orang, nggak habis fikri, di luar nalar maksudnya, nggak habis pikir gitu ya. Nah ini satu hal yang penting, tutuplah pintu dan mulai bertindak. Jadi kita harus ketika, saya yakin Anda yang di sini atau Anda yang streaming gitu ya, ketika kita ada masalah kita doa tanya sama Tuhan, apalagi misalnya dalam pagi ini kita mendapatkan rema atau mendapatkan impartasi dari Tuhan. Tuhan akan bisikan ke beberapa di antara Anda untuk jalan keluar Anda. Lalu begitu kita selesai pulang dari sini, langsung kita apakah kita akan ceritakan semua orang? No. Tutuplah pintu, termasuk dimulai dari tutuplah pintu bibir kita terlebih dahulu. Kerjakan itu dalam kesunyian. Loh kok, jadi gak boleh sharing di CG? Boleh sharing di CG. Gitu. Tapi nanti waktu laporan kemenangan. Tapi begitu kalau Tuhan say something ke Anda, sesuatu itu pegang erat-erat, taruh dalam hati, tutup. Dan lakukan itu dalam kesunyian. Anda melakukan itu dalam kesunyian, seperti apa? Nanti kita lihat bagaimana Tuhan akan mewujudkannya dalam hidup Anda. Apa yang terjadi misalnya kalau si janda ini tidak jaga pintu hati dan pintu bibirnya. Ketika dia datang, dia akan ketok-ketok tetangganya, tok-tok-tok-tok gitu. Terus tetangganya buka pintu, nyek gitu. Karena pintunya belum diminyai, gitu ya sama-sama ini. Terus akhirnya, Jeng, Cik, gimana kabarnya? Jadi ketika Cik Ting-Ting ketemu sama Jeng Tang-Tang, apa yang terjadi? 2-3 wanita berkumpul, pertama timbul pasar, B timbul supermarket, C timbul gosip, D benar semua. Seperti itu. Dan begitu akhirnya mereka ngobrol, ngosing, karu-karuan, ngalor ngidul bahasa Jawanya ke kanan ke kiri. Akhirnya si Jeng Tang-Tang sebagai tuan rumah tanya sama Cik Ting-Ting. Cik Ting-Ting, aduh sorry kita udah ngobrol panjang lebar, masalahmu apa ya? Terus Cik Ting-Ting bilang, gimana ya? Cerita gak ya? Kamu mau tahu aja atau mau tahu banget? Seperti itu. Terus akhirnya, ya mau tahu banget dong. Aduh gimana ya? Cerita gak ya? Ya udah cerita deh. Jeng, kamu kan udah tahu, aku ini sering kali rumahku kan di sebelah sini kan, digedor-gedor debt collector, mereka teriak-teriak. Iya Jeng, aduh, iya Cik, turut prihatin ya, begini-begini. Dan mereka ngobrol lagi 2 jam gak selesai-selesai. Nah habis itu akhirnya si Cik ini bilang, aku loh diomongin sama Nabi Elisa untuk minta atau pinjam bejana. Seperti itu. Oh kenapa? Gini loh, cerita gak ya? Akhirnya dia cerita. Itu loh, Jeng, aku tuh cuma punya buli-buli berisi minyak. Itu katanya Nabi Elisa, kalau disuruh tuang gak habis-habis loh. Oh gitu ya Jeng ya? Iya. Gitu. Nah oleh karena itu, jadi saya ini butuh tempayan lah, atau guci lah, apalah. Saya minta boleh, kalau gak boleh pinjam deh. Seperti itu. Oke gak apa-apa. Gini ya, Cik Ting-Ting ya. Suamiku ini kan punya pabrik tempayan. Gitu. Ada ribuan, 5.000 tempayan di belakang. Semua boleh dipinjam, tapi nanti pembagiannya 50-50 ya. Aduh, cep. Gimana lagi? Ya udah pulang. Gitu. Pulang nggak? Pulang. Mau pulang? Ya, ada Koh Tung-Tung di situ. Lalu diketok, Koh Tung-Tungnya sama. Koh Tung-Tungnya punya pabrik drum. 10.000 biji. Pertinyi ini. Apakah pro dan kontra ya? Mujizat Tuhan tetap akan terjadi atau enggak? Itu ada yang bilang, oh enggak terjadi karena enggak bisa jaga mulut. Saya pribadi masih meyakini karena Tuhan sudah janjikan mujizat Tuhan terjadi. Tetapi kita bisa ingat hukum supply demand. Kalau misalnya barangnya sedikit, permintaannya banyak, apa yang terjadi? Harganya bisa mahal. Tapi kalau ada ribuan tempayan dan drum minyak yang berkualitas itu walaupun tinggal sebuli-buli itu enggak habis-habis, apa yang terjadi? Yang terjadi adalah harga minyak itu jadi sangat murah. Mungkin dijual sudah nggak ada artinya lagi karena semua orang sudah punya minyak yang berlimpah-limpah. Apa yang terjadi? Janda itu belum tentu bisa membayar hutangnya. Kita harus jaga mulut kita. Tuhan, kalau Tuhan say something kepada saya simpan itu dalam hati, saya kerjakan dalam kesunyian. Amin. Oke, ketika bejana-bejana itu sudah penuh, berkatalah perempuan itu kepada anaknya, dekatkanlah kepada aku lagi sebuah bejana lagi, ke? Tapi jawabnya kepada ibunya, Mama, tidak ada lagi bejana. Lalu berhentilah minyak itu mengalir. Berkat Tuhan biasanya sebanding dengan kapasitas kita. Nah, kita sering kali mendengar, Tuhan tidak akan pernah memberikan pencobaan melebihi kekuatannya kita. Benar. Yang separalel itu, yang paralel dengan itu adalah Tuhan tidak pernah memberi berkat melebihi kapasitas kita. Saya masih ingat ini kata-katanya Kofuji. Gitu. Minyak itu habis, bukan karena surga kehabisan minyak. Tetapi karena janda ini kehabisan kontainer atau wadah atau bejana. Seberapa besar kapasitas yang kita siapkan, seberapa besar itu juga berkat Tuhan mengalir. Jadi terkadang kita tidak dapat berkat Tuhan, bukan karena Tuhan tidak baik, bukan karena Tuhan tidak mau berikan itu kepada kita, tapi bisa jadi karena kita itu nggak siap. Karena kapasitas kita belum siap, akhirnya berkat itu lewat dan kena orang lain.
seberapa besar kapasitas yang sudah kita siapkan. 7. Kemudian pergilah perempuan itu memberitahukannya kepada abdi Allah. Dan orang ini, abdi Allah ini berkata, pergilah, jualah minyak itu, bayarlah hutangmu dari hidupmu, dan hiduplah dari lebihnya engkau serta anak-anakmu. PAW saya berjalan untuk maju ke depan. Saya berdoa supaya semua dari kita hidup tidak berkekurangan lagi. Kita kalau bisa tidak berhutang lagi. Minyak dari surga itu akan mengurapi kita. Kita akan mendapatkan hikmat dari Tuhan. Kita akan menjalankannya dengan tuntunan Tuhan. Kita bisa tenang, kita bisa bayar hutang, hidup dari lebihnya untuk investasi, untuk tabungan, untuk ekspansi, dan lain-lain. Apa kita semua diberkati oleh firman Tuhan pada pagi hari ini? Kasih tepuk tangan untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan saya undang kita semua untuk bersama-sama berdiri. Dan firman Tuhan 3 poin untuk pagi ini. Yang pertama, mulai dari apa yang ada di tangan kita. Yang kedua, pakailah network atau jaringan yang ada di kita. Dan yang ketiga, yang menjadi remah buat kita. Tutuplah pintu dan mulailah bertindak. Sekalipun ku